Selamat pagi, saya Huda Muklisin dari PT Cipta Krida Tama Set BIB. Nah, di sini saya akan mempraktekkan cara pengoperasian sebelum menghidupkan genset. Jadi apa saja yang perlu kita cek sebelum kita menghidupkan genset atau mengoperasikan genset. Ya, yang perlu kita persiapkan untuk pengecekan genset tersebut dari APD kita dan tool-tool apa saja yang perlu kita persiapkan. Nah, berikut yang harus kita siapkan terlebih dahulu sebelum kita melakukan pengoperasian atau menyalakan genset. Nah, kita persiapkan dulu dokumen-dokumen kita, termasuk SOP, JSA kita, jobdesk kita berupa work order, dan jangan lupa daily inspection sheet, generator set ya, untuk checklist kita kepada PLTD kita. Berikut peralatan dan APD yang perlu kita persiapkan sebelum pengoperasian genset, yaitu pertama toolbox, sarung tangan, majun, kacamata, air plug atau air map, dan checklist. Dan jangan lupa kita persiapkan juga tool kita atau alat kita, yaitu digital multimeter. Nah, selanjutnya kita waktunya menggunakan APD ya. Nah, di sini di tempat kami sudah diwajibkan untuk penggunaan APD berupa safety helmet dan sepatu safety. Sekarang tinggal APD tambahan kita berupa yaitu kacamata, air plug atau air map, 3, sarung tangan, kita sebelum mengawali atau melakukan pre-start check atau pengecekan genset tersebut, kita pertama kali harus memutus power atau mematikan arus pada genset tersebut biar lebih safety dan kita bisa terlindungi dari bahaya-bahaya yang tidak kita ingin. Nah, kita awali untuk memutus atau meng-off-kan flipsal dan emergency stop. Jangan lupa kita menggunakan padlock atau kunci pengaman danger tag kita sendiri, aman, tidak bisa dibuka oleh orang lain. Nah, pertama di sini kita mengecek apakah powernya benar-benar hilang. Nah, di sini powernya sudah tidak aktif. Pertama kita lakukan yaitu kita melihat dari baterai atau aki. Kita lihat dari konektor baterai atau nah, di sini kita pastikan terminal baterainya dua-duanya positif dan negatif, tidak kendor, aman dan tidak terkelupas. Nah, di sini kita menggunakan baterai free maintenance ya. Jadi tidak bisa mengecek level air baterainya. Di sini cukup melihat kondisi fisiknya dari baterai tersebut, aman, tidak ada kebocoran, tidak ada rembesan. Dan yang perlu kita lakukan di sini kita mengecek voltase baterainya, apakah ngedrop atau masih dalam kondisi bagus ya. Nah, di sini kita mengecek, ini menggunakan arus 12 volt ya, 12 volt. Kita cek untuk plus minusnya. Nah, di sini baterainya dalam kondisi bagus, 13,14. Berarti layak untuk dioperasikan baterainya. Enggak.
Berikutnya kita mengecek konektor wiringnya, starting apakah ada yang kendor, apakah ada yang gesekan. Nah, di sini kita pastikan aman, tidak kendor dan tidak ada gesekan ya. Selanjutnya kita mengecek bagian ke turbo charger, yaitu dilihat dari visualnya, dari klaim-klaimnya tidak ada kendor, tidak ada kebocoran oli, tidak ada majun, tidak ada plastik, biar mengurangi atau tidak terjadinya kebakaran ya. Selanjutnya kita mengecek bagian alternator atau dinamo cas. Di sini kita cek untuk konektor wiring dan kekencangan bel ya, kekencangan bel tidak kendor dan tidak terlalu kencang, yaitu kurang lebih 3 kilo ya, 3 kilo ya. Berikut kita melakukan pengecekan di bagian belakang generator. Nah, kita lihat visualnya dalam keadaan aman, kita lihat mounting-mountingnya dalam keadaan aman, tidak goyang ya. Nah, kemudian kita ke bagian air cleaner. Air cleaner kita lakukan pengecekan, kita buka apakah air cleanernya ada sumbatan. Nah, di sini air cleanernya aman, tidak ada kotoran, berarti kita aman. Selanjutnya kita mengecek ke bagian fuel ya. Nah, di sini ada fuel gignya. Di sini fuelnya Maulo ya. Berarti ini sebelum di running atau dioperasikan ditambah dulu sebaiknya lah. Nah, berikut kita pengecekan di bagian filter-filter, ada water separator, ada filter fuel. Nah, di sini kondisinya aman, tidak ada rembesan, tidak kendor, dan kita cek untuk bagian line fuelnya ya, atau jalur-jalur fuel menuju ke fuel pump atau FIP. Nah, di sini aman, tidak ada kebocoran, kabel-kabelnya juga aman, jadi layak untuk fuel sistemnya. Berikut lagi kita melakukan pengecekan untuk bagian oil system ya. Kita lihat di dipsticknya. Kita lihat lagi, kita colok. Nah, di sini fuelnya, di sini olinya dalam keadaan aman, level, dan di dalam pengecekan jangan sampai olinya di bawah minimum. Kita masih memaksakan untuk running, harus di atas minimum, paling enggak di bawahnya maksimum, masih bisa kita running. Dan pastikan setiap melakukan pengecekan oli engine itu olinya dalam keadaan bagus, viscosity-nya juga dalam keadaan bagus, tidak ada gram, olinya tidak terlalu hitam juga. Ini olinya dalam keadaan bagus ya, masih bening, berarti olinya dalam keadaan bagus, aman. Berikut lagi kita mengecek ke bagian cooling system ya. Air radiator pertama kita cek levelnya dalam keadaan aman atau tidak. Kalau dalam kondisi panas jangan dipaksa untuk membuka ya, bisa nyembur. Nah, aman untuk level air radiatornya. Kita tutup lagi dan kita lihat fisiknya radiator bersama line-nya ya, hose-hose-nya radiator yang menuju ke water pump aman atau tidak, ada kebocoran atau tidak, dan radiatornya ada kebocoran atau tidak. Oke, semua aman, soket-soketnya atau wiringnya juga aman, jadi layak untuk radiatornya. Kemudian kita melakukan pengecekan pada filter oli engine ya.
apakah ada rembesan atau kekendoran dalam filter. Di situ kita pastikan benar-benar kencang, aman, dan layak untuk dioperasikan. Restart check atau pengecekan dari segala komponen, kita nyatakan aman dan layak untuk dioperasikan. Nah, saatnya kita untuk merunning genset tersebut. Padlock kita lepas, switchnya kita balikin ke posisi on. Nah, kita mari langsung running gensetnya. Nah, kita tekan tombol running untuk running, dan untuk mematikan kita matikan untuk stopnya. Ini tombol emergency, kita pencet kalau ada emergency pada genset tersebut. Nah, kita running. Sebelum kita running, kita pastikan switch atau breaker dalam keadaan off ya, jangan sampai keadaan on, biar generator tidak terbebani pada saat awal running. Nah, setelah gensetnya kita running, kita tunggu selama 5 menit untuk mengaktifkan breaker ke posisi on. Selanjutnya kita memonitoring kondisi genset, termasuk dari voltase, dari RPM, dari frekuensi melalui kontrol panel genset tersebut. Setelah kita cek dalam kondisi aman semua, nah saatnya kita menyalakan breaker ke posisi on.